Halo, ketemu lagi bersama saya Angga Wigang Saputra di GTEK ID. Untuk kalian yang belum subscribe, langsung saja tekan tombol subscribe-nya agar kalian juga bisa mendonasikan subscribe gratis kalian ke channel GTEK ID dan GTEK ID bisa semakin maju dan berkembang lagi. Nggak perlu lama-lama, ini adalah PC rakitan untuk subscriber GTEK ID lagi yang kali ini berdomisili di Serang, Banten. Nah, ini adalah untuk Bang Aya dari Serang, Banten, dan PC-nya ini kurang lebih menghabiskan budget 8 juta. Nah, kira-kira komponennya apa saja? Mari kita simak satu persatu. Untuk komponen yang pertama di sini yaitu menggunakan prosesor dari Intel Core i3 10100F, dan juga ini nggak perlu kita bahas lebih panjang lagi. Ini adalah prosesor yang sejuta umat yang paling mantap saat ini. Dan untuk CPU cooler di sini pakai CPU cooler aftermarket dari Deepcool Ice Edge Mini P2. Ini udah adem banget lah, mantap banget gitu ya. Ini cocok buat kalian, kere-hore juga, misalkan mau pengen ngademin prosesor kalian, ini bisa jadi opsi lah. Dan untuk motherboard di sini saya menggunakan motherboard dari MSI H410A Pro. Lalu untuk penyimpanannya di sini saya menggunakan dua tipe penyimpanan. Yang pertama yaitu adalah SSD M.2 128GB ya, SSD M.2 SATA. Dan juga harddisk dengan kapasitas 1 TB. Nah, biar cukup mantap buat nyimpen apa aja gitu kan. Dan lalu untuk PGA card-nya di sini PGA card yang lagi sangat-sangat susah dicari yaitu GTX 1650 Super. Adapun yang ready harganya agak mahal ya dengan merek-merek tertentu. Dan kebetulan di sini saya mendapatkan Gainworth GTX 1650 Super gitu. Masih dapat gitu ya. Padahal setelah ini saya cek udah mulai susah lagi gitu. Jadi ini cukup beruntung lah dapat harga yang masih murah gitu. Merek Gainworth ini juga garansinya 2 tahun dan cukup oke. Saya juga udah pernah pakai di beberapa rakitan sebelumnya ya, sebelum ini. Itu udah mantep banget dan saya lihat sih boardnya itu sepertinya sama ya dengan OEM dari Palit gitu. Heatsinknya juga sama. Saya juga pakai dari Palit. Jadi menurut saya ini kalau kualitas menurut saya bagus gitu ya, bagus untuk kualitasnya. Nah, lalu untuk casingnya di sini casingnya menggunakan casing yang berwarna putih kalem ciamik luxury, yaitu dari Dark Plus DLM22, yang mana di video sebelumnya udah pernah saya rakit juga gitu ya. Atau saya udah pernah rakit dengan casing-casing kayak gini, DLM22, DLM21 gitu ya, yang mesh juga itu udah pernah gitu ya. Dan di sini saya menggunakan dua jenis fan. Yang pertama dua fan standar di bagian depan dari Jalman ya, untuk inlet anginnya udah masuk, dan juga 3 buah fan LED berwarna biru ya dari Magic gitu. Jadi ini menambah kesannya bagus gitu, blue white gitu, white blue gitu, bagus lah, jadi sangat cantik gitu. Oh iya, RAM-nya ketinggalan. RAM-nya saya menggunakan RAM dari Gale Evo Potenza. Ini juga lagi naik coy. Bulan-bulan sebelumnya di 2020 ya, di November gitu, itu harganya masih 800-an, 850, 860, 870 gitu. Sekarang harganya udah 960.000 gitu ya. Ini harganya lagi naik nih RAM nih gitu ya. Jadi buat kalian yang build di November ke atas mungkin ya, maksudnya November ke belakang, itu masih dapat harga yang murah pasti tuh. Itu untung banget lah menurut saya. Sekarang harganya lagi 900-an gitu, 960. Harga merek-merek lain pun sama gitu ya, ikut naik. Jadi ya apa boleh buat lah. Dan yang terakhir yaitu adalah power supply. Jadi komponen-komponen tadi itu disupply dengan power supply dari Cooler Master Elite V4. Yang ini udah ajib banget lah. Performance-nya nggak usah ditanya lagi, kualitasnya nggak usah ditanya lagi. Ini udah 80 plus dan kualitasnya mantap, beneran deh. Nah, untuk komponennya sudah saya sebutkan satu persatu. Sebetulnya untuk performance-nya sudah ada sih banyak di video-video sebelumnya, rakitannya mirip-mirip seperti ini, sama seperti ini ya. Dan tapi kita lihat aja deh sedikit banyak benchmark dari PC ini dengan menggunakan tentunya game-game yang berat gitu ya, supaya kalian bisa ada gambaran juga kalian ingin main game apa yang setara ataupun di bawahnya itu sudah bisa. Jadi saya coba menggunakan game-game yang cukup berat untuk benchmark kali ini gitu ya. Dan mari kita lihat benchmarknya.
Nah, Xiaomi kan untuk performance dari PC ini, dan tentunya suhunya adem ya, suhu prosesornya adem, dan untuk suhu GPU-nya juga adem gitu kan, udah enak lah, performanya mantap. Ini jadi opsi untuk kalian yang punya budget 8 juta ingin merakit PC, mungkin ini bisa menjadi salah satu opsi untuk kalian. Atau misalkan kalian ada budget di bawahnya lagi, kalian bisa atur misalkan tidak menggunakan harddisk yang 1 tera, misalkan 500 dulu cukup. Dan itu semua bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Dan tentunya untuk rakitan seperti ini masih bisa kok di-press lagi dengan mengganti motherboardnya, mengganti tipe SSD-nya, dan nggak usah pakai nggak usah pakai aftermarket cooling gitu. Itu masih bisa gitu ya. Jadi semua kembali lagi ke tujuan kebutuhan masing-masing. Nah, lalu untuk rincian harganya seperti apa? Mari kita lihat rincian harganya. Oke. Jadi dari budget 8 juta, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah ini cukup oke, cukup worth it? Silahkan tuliskan pendapat kalian. Dan terakhir, untuk kalian yang ingin dibantu rakit PC di JTK ID, kalian bisa DM ke Instagram JTK ID, dan nanti kita akan bantu rakit PC untuk kalian gitu ya. Jadi untuk yang di luar pulau juga bisa. Itu nanti PC-nya akan kita kirimkan melalui ekspedisi, dan juga menggunakan packing kayu kita bantu untuk kirim untuk kalian gitu ya. Dan untuk yang di luar kota gitu ya, itu bisa juga ya, masih satu pulau apalagi bisa gitu ya, bisa dikirim-kirim lah pokoknya PC-nya. Oh ya, nggak bosan-bosan saya ingetin untuk kalian yang ingin berdonasi, memiliki rezeki lebih, kalian bisa donasi ke JTK ID lewat Saweria, karena donasi kalian itu akan coba kita kumpulkan dan akan kita belikan komponen, kita akan merakit PC dan akan kita giveaway-kan ke kalian juga ya. Jadi kalau kalian punya rezeki lebih, kalian boleh sisihkan ke JTK ID ya. Oke, terima kasih, bersama saya Angga Wiguna Saputra, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam JTK ID. See you.